Hai teman-teman, bicara mengenai kesehatan yuk. Simak di May Medical Talk, enjoy! Kali ini, May Medical Talk ingin membagikan konten kesehatan di bulan puasa. Selama bulan suci Ramadan, pola makan dan minum akan berubah. Waktu leluasa minum obat biasa 24 jam sekarang menjadi 10,5 jam. Lalu, mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana cara kita meminum obat dan obat apa saja yang dapat kita konsumsi saat puasa? Mari simak penjelasan berikut ini. Sumber yang diambil adalah dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada bulan puasa, jadwal dan dosis mempengaruhi efek terapi obat, sehingga perlu hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Obat yang diminum 1 kali sehari dapat diminum saat sahur atau berbuka, sedangkan obat yang diminum 2 kali sehari dapat diminum saat sahur dan saat berbuka. Lalu bagaimana jika obat tersebut harus diminum 3-4 kali sehari? Ternyata pada waktu berpuasa hal ini tidak mungkin dilakukan, sehingga obat harus diganti sediaannya menjadi obat yang dapat melepaskan perlahan, atau diganti dengan obat waktu kerja panjang. Apabila tidak bisa diganti, bagaimana, Dok? Nah, caranya bisa dengan penggunaan setiap 5 jam. Sehingga apabila resepnya 3x1, maka setiap jam 6 sore setelah buka puasa, jam 11 atau menjelang tengah malam, dan jam 4 saat sahur. Sedangkan penggunaan obat 4 kali sehari tidak dianjurkan selama berpuasa. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat sebelum dan sesudah makan? Untuk obat sebelum makan berarti 30 menit sebelum sahur atau makan malam atau makan besar. Sedangkan obat sesudah makan bisa dikonsumsi saat lambung sudah terisi 5-10 menit setelah makan besar. Jika ada obat yang harus diminum tengah malam, dapat makan sedikit, misalnya dengan roti. Dan yang perlu diketahui juga, tidak semua obat membatalkan puasa. Ini sudah berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahli medis di Maroko tahun 1997. Pertama, yaitu obat yang diserap oleh kulit, misalnya krim, salep, gel, dan plester. Kedua, obat yang diselipkan di bawah lidah, misalnya nitrogliserin untuk angina pectoris atau angin duduk. Ketiga, obat yang disuntikkan, kecuali makanan yang diberikan intravena atau melalui pembuluh darah. Keempat, yaitu obat tetes mata, hidung, dan telinga. Kelima, yaitu obat kumur selama tidak tertelan. Keenam, yaitu obat asma bentuk inhaler atau yang disemprotkan. Ketujuh, pemberian gas oksigen atau anestesi. Dan yang terakhir, obat yang dimasukkan ke dalam dubur atau supositoria, misalnya obat untuk sembelit. Sedikit tambahan juga untuk penyandang kencing manis atau diabetes. Hal yang perlu diperhatikan saat bulan puasa adalah sebelum puasa cek dulu gula darahnya dengan alat untuk cek gula darah untuk mengetahui apakah gula darah tinggi atau justru rendah. Kemudian penyesuaian dosis obat atau insulin menurut anjuran dokter. Makanan berbuka bisa dengan buah-buahan seperti kurma, pisang, melon, dan pepaya, dan makanan selingan yang tidak terlalu manis menjelang tidur. Tetap menghindari makanan yang terlalu manis. Prinsip makan saat sahur tetap dengan model T, yaitu ada sayur, lauk, dan nasi. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Usahakan makan sahur menjelang waktu imsak atau saat puasa akan dimulai. Dan terakhir, selalu berkonsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya selama menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.